Film diawali dengan diperlihatkan seorang janda tua yang sedang meratapi nasibnya di depan patung sambil berbicara dalam keadaan setengah mabuk. Si nenek ini melempari patung tersebut dengan sandal. Namun hidung panjang dari patung tersebut patah. Nenek tersebut mengamati patahan itu, yang kalau dilihat-lihat seperti mirip dengan alat kelamin pria. Tiba-tiba terdengar suara guludug menggelegar disertai asap dan muncul belasan pria berotot yang hanya mengenakan celana dalam. Mereka mengelilingi wanita tua tersebut tanpa berbicara sepatah kata pun, kemudian nenek itu pun disalome. Di kantor pemerintahan setempat, seorang pejabat dan pegawainya mengamati hidung patung tersebut. Keduanya bingung mendengar penjelasan janda tersebut. Kemudian sang pejabat memegang patahan hidung itu. Tiba-tiba saja semua pintu dan jendela tertutup sendiri. Dan kejadian yang menimpa nenek tersebut terjadi juga pada mereka. Tentunya masih dikelilingi belasan pria berotot dan bukan gadis. Lalu patahan hidung patung itu sampai di sebuah desa tergeletak di jalan. Seorang pria tua ingin mengamati lebih jelas, tapi seorang wanita mendahuluinya. Tak sempat lama terdengarlah suara guludug disertai asap. Lalu muncul juga pria berotot yang hanya mengenakan celana dalam. Mereka berbaris masuk ke desa beramai-ramai. Mereka mengejar dan menyetubuhi semua makhluk hidup. Tidak hanya wanita, bahkan pria, ayam, kambing, bahkan si kakek tua itu juga ditusbol. Karena benda ajaib tersebut tidak dapat dihancurkan, akhirnya si kakek menimbun bersamaan dengan anggur merah, sedalam mungkin di tempat yang tak terjamah penduduk. Beberapa tahun kemudian, saat kejadian itu, kehidupan di desa ini berubah drastis, di mana si wanita mengerjakan pekerjaan pria, dan si pria mengerjakan pekerjaan wanita. Di sini kita diperlihatkan dengan tokoh utama kita, yaitu Biyun. Biyun adalah seorang pria tangguh dalam soal perkelahian, tapi tidak kalau diranjang. Setiap saat ia selalu diolok-olok. Dan diketahui warga desa tersebar kabar bahwa dia impoten dan hanya memiliki si otong yang sangat teramat kecil. Biyun juga mempunyai kakak yang bernama Gangmok. Beda sekali dengan sang kakak. Gangmok terkenal dengan si otongnya yang sangat besar dan menjadi semua idaman para wanita. Sampai dia mandi pun diintip. Lalu scene berpindah di mana kala itu Biyun yang lagi ingin buang air kecil. Lalu kemudian dia bertemu dengan kakek-kakek buta. Saat si Biyun kencing, si kakek berkata bahwa dia bisa menebak seberapa kecilnya barang si Biyun hanya dengan mendengar gemercik air kencingnya. Tapi apa yang terjadi ketika si kakek itu kencing? Biyun yang melihat hal itu langsung kena mental. Lalu malam pun tiba di mana si Biyun lagi mabuk. Saat tengah asik mabuk, barangnya si Biyun malah ditoel-toel. Tapi bukan sama wanita, malah sama tante berak lancar. Biyun yang merasa sudah mulai muak lalu mengamuk. Lalu kemudian sang kakak pun datang untuk membawa pulang, dikarenakan si Biyun lagi mabuk berat. Saat di tengah perjalanan, mereka berdua bertemu dengan seorang gadis yang bernama Dalgaeng. Gadis itu tiba-tiba menari. Oh ya guys, gimana sih kok si Biyun bisa lemah gitu kalau berhubungan? Itu dikarenakan waktu dulu mereka berdua sedang main. Terus tiba-tiba si api menyambar celananya si Biyun. Saat kakaknya mau mencoba untuk memadamkan api itu, nah, itulah mengapa si Biyun menjadi bulian warga setempat. Gangmo pun sangat merasa bersalah kepada Biyun. Pada pagi harinya, bapak-bapak yang pada lunglai lagi ngegosip. Layaknya seperti ibu-ibu, mereka merencanakan akan mengintip Dalgaeng. Lalu malam pun tiba, di mana mereka bersiap-siap untuk mengintip. Di situ juga ada Biyun. Kemudian mereka melihat tetek yang mengambang. Ternyata itu Dalgaeng yang lagi berenang. Saat kejadian semalam, Biyun langsung jatuh cinta kepada Dalgaeng dan selalu memperhatikannya, serta selalu mengantarkan makanan kepada Dalgaeng. Namun Dalgaeng tidak pernah tahu siapa yang selalu memberi dia makan. Lalu scene berpindah di mana si bapak otak mesum itu mengintip kembali Dalgaeng. Akan tetapi secara bersamaan lewat istri-istri mereka. Namun mereka malah membuli si Dalgaeng. Namun di sini Dalgaeng ditolong oleh Gangmok. Dalgaeng pun merasa sangat tersipu. Kemudian Dalgaeng diajak Gangmok dan menyuruhnya untuk tinggal di rumahnya. Saat tiba di rumah, Gangmok memberitahu Biyun bahwa dia akan menikahi Dalgaeng. Mendengar hal itu, Biyun yang mencintai Dalgaeng hanya bisa mengelus dada. Dan kemudian dia pergi ke sungai untuk merenung. Saat tengah malam pun tiba-tiba si Biyun mendengar ada yang minta tolong. Dengan gesit dia langsung menolong orang itu. Setelah menolong mereka mengobrol, di mana kala itu si kakek mengetahui kelemahan si Biyun. Kakek yang merasa kasihan sekalian ingin berterima kasih mencoba untuk membantu Biyun dengan memberitahukan bahwa kelemahan si Biyun bisa disembuhkan dengan cara meminum minuman ajaib. Minuman ini sebenarnya berasal dari patahan hidung yang beberapa tahun lalu dikubur oleh si kakek. Kemudian si kakek berpesan, jika ingin meminum minuman ajaib itu, janganlah berlebihan. Tapi si Biyun yang belum selesai mendengarkan semua penjelasan si kakek, langsung tancap gas. Biyun serta-merta menggali botol tempat hidung patung ajaib disimpan. Ia hanya minum seteguk, lalu ia ingat akan ejekan seluruh warga desa. Akhirnya ia habiskan. Sebenarnya itu adalah patahan hidung patung yang telah berubah menjadi air ajaib.
Minuman itu mengandung unsur yang melambangkan jantan, cahaya panas dan positif. Saat selesai minum, si Byun langsung tidur sampai beberapa hari. Kemudian saat dia bangun, tiba-tiba dicegat oleh warga. Ternyata seluruh warga desa terkena wajib militer dan dipaksa ikut pasukan untuk maju perang, termasuk Gangmok juga. Kemudian Byun langsung menuju pulang. Setelah sampai, dia melihat Dalgaeng yang berbaring karena kelaparan. Lantas dia pun bergegas ke dapur untuk memasak. Sembari menunggu, si Byun mencoba untuk ke tempat si Dalgaeng. Namun tidak disangka Dalgaeng dikala itu sedang nangkarak-kadangkak, sehingga membuat otong si Byun bangun. Namun Byun dapat mengatasinya. Dia mencoba untuk menjauhinya. Karena akibat meminum minuman ajaib itu, kini dia telah menjadi manusia super, di mana dia menjadi kuat dalam melakukan hal apapun, termasuk mengapak kayu, meminum air danau sampai habis. Dan yang paling lucu, dia bertemu lagi dengan si kakek buta itu. Namun apa yang terjadi? Kini air kencing si Byun lebih besar daripada si kakek itu. Sampai-sampai yang kebakaran juga bisa dipadamkan. Jangankan kebakaran, matahari juga hampir nyaris padam. Setelah kejadian itu, dia diketahui oleh penduduk desa dan juga oleh tuan putri kerajaan, di mana mereka melihat bahwa barangnya si Byun itu besar. Kabar perubahan si Byun tersebar ke seluruh warga penjuru desa. Seluruh wanita antri untuk mencoba kehebatannya. Byun bangga sekali dengan kemasyhurannya sekarang. Pada pagi harinya, Byun terbangun, di mana dia kini ditangkap pasukan kerajaan. Tapi bukan untuk dihukum, melainkan untuk pergi berlomba antar kampung. Lombanya itu adalah adu kuat si Otong, di mana kalau dia menang, kerajaan akan membebaskan kakaknya untuk tidak berperang. Lalu si Byun pun menyanggupinya. Perlombaan pun dimulai. Ternyata perlombaannya adalah mengangkat beban dengan menggunakan si Otong. Saat giliran si Byun, Byun merasa keberatan dikarenakan si Otongnya tidak bangun. Namun dengan bantuan tuan putri, Byun berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Setelah pertandingan tersebut, Byun mendapatkan kabar bahwa kakaknya tidak ditemukan. Dia menganggap kakaknya itu telah mati. Kemudian dia pun termenung dan mengurung diri. Suatu hari Dalgaeng sakit keras. Byun yang mengetahuinya langsung bergegas membawanya ke tabib. Namun penyakitnya ini ternyata langka dan susah untuk disembuhkan. Tapi ada satu cara, yaitu dengan cara menyetubuhinya. Byun merasa bingung dan bimbang. Piraku kakak ipar orang diango kurang, pikir si Byun. Tapi gimana lagi, karena itu adalah satu-satunya cara, dikarenakan keadaan si Dalgaeng yang semakin memburuk. Dan akhirnya Byun pun melakukannya dengan terpaksa. Suatu hari akibat Byun meminum minuman ajaib tersebut, unsur yin yang di desa kehilangan keseimbangannya. Terlalu banyaknya yang ia minum menyebabkan kekeringan menimpa desa. Di mana dikala itu juga akibat pernah berhubungan dengan si Byun, ibu-ibu di desa tersebut semua hamil. Kerajaan yang mulai bingung dengan bencana tersebut bertanya kepada dukun. Dukun itu berkata bahwa harus ada orang yang ditumbalkan dengan cara berhubungan badan dengan beruang. Tapi ada syaratnya, orang tersebut harus mempunyai kekuatan super dalam berhubungan. Byun dikala itu yang sedang menggendong Dalgaeng menuju rumahnya sangat kaget. Ternyata kakaknya itu masih hidup, tapi dengan keadaan kaki tidak ada sebelah. Byun yang merasa menyesal dengan semuanya menangis histeris. Dalgaeng pun di sini kembali sakit, tapi kini dia sedang mengandung. Ditimpa lagi dengan desa yang terus-menerus diterjang bencana kekeringan. Byun yang mengetahui bahwa harus ada yang ditumbalkan agar desanya kembali seperti semula, kini dia dengan sesuka hati menumbalkan diri. Saat para warga tengah merawat Dalgaeng, Gangmok bercerita bahwa ternyata dulu dia ingin menikahkan Dalgaeng dengan Byun. Namun Byun yang selalu pergi tanpa mendengarkan semua perkataannya, sehingga membuat terjadinya kesalahpahaman. Dalgaeng juga memberikan kabar bahwa dia tengah hamil anaknya Byun, dan Gangmok pun merasa sangat senang. Lalu scene berpindah di mana mulailah penumbalan itu, di mana dia disuruh untuk masuk ke dalam gua. Ternyata di dalam gua itu ada seekor beruang, dan membuat si Byun menjerit sehingga terdengar keluar. Warga yang mendengar hal itu merasa bahwa Byun sudah mati. Setelah itu mereka yang merasa bahwa tidak ada sekali perubahan dan air tetap kering, hujan tak kunjung datang, mereka semua pun merasa putus asa. Dan kemudian mereka pun mengadakan ritual. Byun yang bonyok akibat berkelahi dengan beruang pun bangun. Dia melihat sebuah rembulan sehingga membuat ia menjadi brutal dan melakukan perkencotan kepada beruang itu. Lalu hujan pun turun dan membuat semua warga bahagia dan juga terharu atas pengorbanan Byun. Beberapa tahun kemudian, kini desa menjadi subur dan makmur kembali. Dan para ibu yang hamil itu sudah melahirkan anak-anaknya Byun. Mereka semua kini tengah tumbuh dewasa. Mereka semua yang mengetahui ayahnya sudah mati memberikan penghormatan dengan cara kencing. Di suatu hari di perahu di mana ibu-ibu sedang bergosip menceritakan tentang legenda si Byun, yang dimana dia mempunyai barang yang sangat besar, dan ternyata pengayuh perahu tersebut adalah Byun. Lalu film pun berakhir.